Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Angga Ramadan Prayogi, jabatan Analis Pertanahan, penempatan Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Selatan. Pada Latsar CPNS Kementerian ATR BPN golongan 3 tahun 2021 ini, saya berada di angkatan 4 dan di kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kita akan coba membahas mengenai akuntabilitas. Tahukah Anda arti dari akuntabilitas? Akuntabilitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah kata akuntabilitas sendiri didefinisikan sebagai perihal bertanggung atau keadaan dapat dimintai pertanggungjawaban. Secara umum, akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Pada prakteknya, akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun, pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Aspek-aspek akuntabilitas. Akuntabilitas memiliki aspek-aspek sebagai berikut. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Akuntabilitas berorientasi pada hasil. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi, serta akuntabilitas memperbaiki kinerja. Akuntabilitas sendiri memiliki 3 fungsi utama, yaitu menjadikan kontrol demokratis atau peran demokratis, kedua untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan peran konstitusional, dan yang ketiga untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas atau peran belajar. Tingkatan akuntabilitas. Akuntabilitas memiliki tingkatan yang membentuk suatu piramida, mulai dari yang paling puncak yaitu akuntabilitas stakeholder, akuntabilitas organisasi, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas individu, dan akuntabilitas personal. Akuntabilitas sendiri dapat diterapkan pada lingkungan kerja. Dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, yaitu kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab atau responsibilitas, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Akuntabilitas dalam organisasi. Dalam menjalankan roda organisasi, baik pemerintahan maupun non-pemerintahan, maka akuntabilitas akan bersinggungan dengan beberapa konteks, yaitu yang pertama adalah transparansi dan akses informasi. Yang kedua, praktek kecurangan atau fraud dan perilaku korup. Yang ketiga, penggunaan sumber daya milik negara. Yang keempat, penyimpangan dan penggunaan data dan informasi pemerintah. Yang kelima, konflik kepentingan. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil, dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Nasionalisme. Nasionalisme diartikan sebagai suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Secara luas, nasionalisme adalah cinta pada tanah air, ras, bahasa, atau sejarah budaya bersama. Nasionalisme dapat juga diartikan sebagai suatu keinginan akan kemerdekaan politik, keselamatan, dan prestis bangsa. Nasionalisme pada hakikatnya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama, karena nasionalisme menentang segala bentuk penindasan terhadap pihak lain, baik itu orang per orang, kelompok per kelompok dalam masyarakat maupun suatu bangsa. Nasionalisme tidak membeda-bedakan baik suku, agama, maupun ras. Pada pelatihan Latsar CPNS kali ini, nasionalisme dijabarkan ke dalam 4 poin indikator, yaitu yang pertama, nilai Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme. Yang kedua, ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik. Yang ketiga, ASN sebagai pelayan rakyat.
Dan yang keempat, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Yang pertama, nilai Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme. Pembentukan nilai Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme, aparatur sipil negara atau ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa. ASN diharapkan mampu mengaktualisasi nilai-nilai nasionalisme dalam menjalankan profesinya sebagai pelayan publik yang berintegritas. Juga memahami dan memiliki kesadaran mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugasnya. Sebagai ASN yang memiliki rasa nasionalisme, berikut merupakan wujud perwujudan pemahaman dan pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik. Penegasan ASN sebagai pelaksana kebijakan publik termaktub dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. ASN sebagai eksekutor yang melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kebijakan publik di berbagai bidang dan sektor pemerintahan. Sebagai pelayan publik, ASN harus memiliki moto, yaitu melayani dengan amanah, memberikan yang terbaik. 8 karakteristik pelayanan yang dikategorikan memuaskan. Yang pertama, ketepatan waktu pelayanan. Yang kedua, akurasi pelayanan. Yang ketiga, keramahan dalam pelayanan. Yang keempat, kemudahan mendapatkan pelayanan. Yang kelima, kenyamanan mendapatkan pelayanan. Yang keenam, pelayanan bertanggung jawab. Yang ketujuh, pelayanan yang spesifik. Dan yang kedelapan, kemudahan diakses. ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. ASN sebagai pemersatu bangsa dan negara harus memiliki jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat, memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara, menjadi perekat bangsa, dan mengupayakan situasi damai di seluruh wilayah Indonesia, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai ASN yang berorientasi pelayanan publik secara profesional, tidak hanya dibutuhkan kompetensi skill dan leadership, tetapi etika terhadap pelayanan publik perlu diperhatikan. Tanpa adanya etika pelayanan, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan bahkan seringkali diskriminatif. Etika publik sendiri mempunyai arti yaitu refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Sedangkan kode etik adalah peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Kode etik ASN. Dalam melaksanakan pelayanan publik, ASN dituntut untuk mempunyai kode etik, yang mana telah diatur dalam Undang-Undang ASN Pasal 5, yang termuat dalam 12 kode etik dan kode perilaku ASN. Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan, dan lain-lain dipraktikkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat atau kebaikan orang lain. Dengan diterapkannya kode etik aparatur sipil negara, perilaku pejabat publik harus berubah. Pertama, berubah dari penguasa menjadi pelayan. Kedua, berubah dari wewenang menjadi peranan. Ketiga, menyadari bahwa jabatan publik adalah amanat yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia, tapi juga di akhir. Setiap pegawai pemerintah harus menghindari adanya konflik kepentingan. Beberapa tindakan yang harus dihindari karena termasuk dalam kategori konflik kepentingan adalah dan pada kesimpulannya, setiap aparatur sipil negara dalam setiap kegiatan dan aktivitasnya harus selalu berhati-hati dan agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai etika yang harus selalu dijunjung dan ditegakkan.